Warning, Bendesa Adat siap-siap diperiksa perihal dana BKK. Nah, sudah ada kasus nih. Coba baca. Bendesa Adat Tiste, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Kabupaten Buleleng, Nyoman Supardi dijebloskan ke tahanan lantaran terlibat kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan khusus Provinsi Bali. Kejaksaan Negeri Buleleng juga menahan Bendahara Desa Adat I Kadek Budiase. Supardi dan Budiase diduga melakukan korupsi sehingga merugikan negara sebesar Rp437 juta lebih. Kedua tersangka diduga menyelewengkan dana BKK Provinsi Bali tahun 2015 hingga 2021. Semeton, kasus penahanan ini sudah terjadi pada bulan Agustus yang lalu. Belum terdengar bagaimana perkembangannya. Apakah kedua tersangka itu diajukan ke pengadilan dan mendapat ganjaran? Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi. Upaya pemerintah baru yang dipimpin oleh Bapak Prabowo, yaitu bersih-bersih, tampaknya bukan omon-omon. Kalau pemerintah yang dulu, korupsi itu rupanya sudah menjadi tradisi. Jadi seolah-olah masyarakat menganggap bahwa itu ya sudah biasa. Nak mulai gitu. Tapi sekarang, tradisi itu kalau sudah dinilai tidak luhur, tidak baik, ya harus diberantas. Nah, untuk memberantas korupsi itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa penyebab korupsi itu terjadi. Saya akan meninjau baik dari segi ilmu-ilmu sosial maupun spiritual. Dari segi spiritual, nanti izinkan saya bercerita secara ringkas. Nah, sekarang yang ini dulu. Pertama, sifat serakah. Seseorang yang memiliki sifat serakah tidak pernah puas. Ngelapis adase, makita ngelah duang dase, ubenglah duang dase, makita ngelah petang dase, dan seterusnya. Nafsu serakah itu ibarat api. Semakin banyak disiram dengan bensin, semakin besar pula nafsu serakahnya itu. Kedua, gaya hidup konsumtif. Subonglah sepeda motor, makidanglah mobil. Subonglah mobil, makidanglah kapal. Kengken caranya pengelah kapal. Sedangkan penghasilan terbatas. Korupsi kan, Pak? Ketiga, moral yang lemah. Kalau sudah lemah moralnya, singlah sifat jujur, sing percaya tekan karma pala. Apa tuh karma pala? Sing saja gitu, singlah lek. Pendeknya, kemaluannya subuh hilang. Apalagi dipengaruhi teman. Milu kan korupsi. Nyencing milu korupsi dalam segala bentuknya dianggap bodoh. Dan malah perbuatan korupsi itu jadi kebanggaan. Seakan-akan prestasi dapat menggaruk kekayaan negara. Keempat, faktor sosial. Nah, misalnya di dalam sebuah keluarga tidak ada yang memperingatkan anggota keluarganya yang korupsi, malah mendukung, apalagi merasa diuntungkan. Apalagi di dalam masyarakat yang mengagung-agungkan orang kaya. Yen subadana sugih jagugu. Paum di Banjar, yen bersugih musul, kangen orang kau. Nggih tuh. Nggih Pak, patut sapun iku. Tapi yen nak tiwas netek musul, betul kan. Nah, kalau kekayaan yang dipakai ukuran untuk menentukan status sosial yang tinggi, nah, kencaran dedet nah, pengsugih, korupsi kan Pak.
Selanjutnya faktor politik. Nah, nih, Bo. Masan-masan pilkada aja nih. Kita kan sering dengar serangan pajar. Nih, ada bis nih, Dek. Pilih saya. Dengar kabarnya. Nah, di calon anggota dewan duen subun lampis ratusan juta, bahkan MM-an. Kanti kone ada nang adap tanah warisan orang tua. Akhirnya bagaimana? Yang di sini mana ada nak stres, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Sampai sekarang juga ada nak butuh kone ulian sing mana di anggota dewan. Diterpilih ben kone kewa. Ada kone kanti sing ada nak bani mulih. Apa sebab? Bejaga tekan tim suksesnya nih bidan. Ada nang ngotonen lo bulanen hari raya. Dia kena pala. Apa bin basar. Pokoknya liu nak malak. Dingah kabar masih. Pimpinan partai kone. Nagih ya peti. Nagih setoran. Ya terpaksa kengken caranya ngalih pipis tuh. Sangkal dengah kabarnya. Ampura. Niki kabar niki belum tentu benar. Ada anggota dewan membuat proposal untuk meminta bantuan renovasi pura. Nah, setelah itu proposal dikawal, kemudian pemerintah ini nyelam putih itu neken keluar dana. Dengar kabarnya kone, sekali lagi kone, sampai dipotong 40%. Men 1 M dipotong 40%, kan berarti 400 juta terpotong. Kali sekian. Tapi ane menerima bantuan menganggap itu soal biasa. Ini agak coba cair. Tuyuh anak ngurus kan wajar, bang, uang rokok. Padahal itu kan petugasnya pejabat pemerintah. Nah, kebiasaan inilah yang perlu dihapus. Keenam, faktor hukum. Nah ini, undang-undang subo meberaraan. Pejabat penegak hukum subo duag-duag. Tetapi kejaksaan menuntut sekian, hakim bisa membebaskan. Sing patuh pengetahuan hukum jaksa hakim ya. Lalu ada kone tebang pilih, ada kasusnya masih menggantung, ada yang orang hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, terakhir faktor ekonomi. Banyak orang yang mengatakan aman bedek man gaji, maka cenderung untuk korupsi. Makanya ada wacana gaji polisi akan dinaikkan. Begitu pula pejabat-pejabat yang lain. Dulu bener saja tesing man gaji, lalu dikasih uang insentif. Kalian banjar, kalian dinas, begitu juga dapat insentif. Tapi betulkah orang yang lemah ekonominya tidak melakukan korupsi? Ternyata banyak orang-orang yang kaya, gajinya sudah gede, jabatannya sudah tinggi, toh melakukan tindak pidana korupsi. Nah, sekarang saya ingin melihat dari segi spiritual. Pada suatu hari, ada seorang wanita bertamu di rumah seseorang.
Karena pembantu tuan rumah sedang mudik, maka si tuan rumah meminjam pembantu tetangga untuk menyiapkan makanan dan menghidangkannya kepada si tamu. Singkat cerita, si tamu pun menikmati makanan yang dimasak dan yang dihidangkan oleh pembantu pinjaman tetangga si tuan rumah tadi. Usai menikmati makanan, si tamu pun mohon pamit kepada tuan rumah. Nah, kemudian terjadilah sesuatu hal yang menarik. Si tamu itu diam-diam mengambil mangkok si tuan rumah, dimasukkan ke dalam jubahnya. Dengan kata lain, mangkok itu hendak dicuri. Setelah beberapa meter berjalan, si tamu tadi balik ke tuan rumah tadi dan mengembalikan mangkok itu serta tidak lupa memohon maaf. Si tuan rumah tidak marah dan memaafkan si tamu tadi. Bukan karena si tamu itu karena mohon maaf, tidak. Tetapi si tuan rumah ingin menyelidiki apa sih sebabnya si tamu tadi mencuri. Selidik punya selidik, akhirnya ditemukan. Pembantu tadi ternyata seorang pencuri. Nah, menurut pakar spiritual, makanan itu ketika dimasak dan dihidangkan kena vibrasi pikiran oleh orang yang memasak atau oleh orang yang menghidangkannya. Jadi apabila si tukang masak atau orang yang menghidangkan itu memiliki pikiran yang jahat, maka makanan itu menjadi tercemar oleh pikiran tadi. Sebaliknya, jika makanan itu dimasak dan dihidangkan oleh orang yang berpikiran suci, memiliki sifat yang luhur, maka makanan itu menjadi hidangan yang suci yang menyebabkan penikmatnya memiliki pikiran yang suci pula. Nah, berdasarkan pada ilustrasi tadi, jangan-jangan, ya ini baru tafsiran lah, kalian Banjar, kalian dinas, kepala desa, penasihat adat yang telah melakukan sesuatu yang terindikasi tindak pidana korupsi mendapat kucuran dana dari orang yang juga memiliki sifat-sifat korupsi. Nah, oleh karena itu, supaya sukses program bersih-bersih ini, maka pejabat yang paling tinggi haruslah bersih. Selain itu, ada juga cara lain untuk memberantas korupsi, yaitu dengan mengucapkan sumpah atau janji yang serem. Seperti yang dilakukan oleh Pak Kari Subali, calon Bupati Karangasem ini. Saya berjanji dengan masyarakat Karangasem, jikalau saya yang namanya Kari Subali lolos menjadi bupati, tidak akan mengambil haknya ke semuanya. Hak lo ini bukan gaji. Saya tidak mau cecangkitan kalau gaji beberapa juta. Haknya, baik tunjangan apapun, tanah tangan proyek apapun. Jikalau Kari Subali bohong, nanti ada temuan, jangan banyak, 1 juta saja. Itu benar-benar dari hati nurani saya. Korupsi, saya siap diberhentikan hari itu. Dan jangan lama, 1 bulan 7 hari bawa saya di kuburan. Nah, serem kan? Siapa berani begitu? Bila perlu, pada saat pelantikan pejabat, terutama yang beragama Hindu, dilakukan di pura yang dinilai paling keramat. Di situ mereka mengucapkan sumpah cor. Nah, bagaimana pendapat Anda? Tulis komen di kolom komentar. Akhirnya, klungkung semara pura, tunal angkung titiang nunas deng rene sinang pura. Titiang sina bantu permasanti, om santi 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 om loka samanta kepenuhan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.